Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hasan Mustaqim bakal sedikit menjelaskan mengenai sistem manajemen keamanan informasi atau bisa disebut dengan SMKI. Dengan standar keamanannya yaitu ISO 27001 2013. Kita bahas terlebih dahulu mengenai informasi. Informasi adalah suatu aset penting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, pertahanan keamanan, keutuhan negara, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga harus dijaga kerahasiaannya, confidentiality, keutuhannya, integrity, dan ketersediaan availability dari informasi itu sendiri. Alasan menjaga keamanan informasi seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan tata kelola teknologi informasi yang sangat baik saat ini menjadi kebutuhan dan tuntutan setiap organisasi. Penyelenggaraan tata kelola teknologi, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja tata kelola suatu organisasi akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan penerapan sistem manajemen keamanan informasi SMKI yang diakui secara internasional yakni Standar Internasional Keamanan Informasi ISO 27001. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai ISO 27001. Apa sih itu ISO 20001? Dikatakan ISO 27001 adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Dalam bahasa Indonesia disingkat dengan SMKI atau dalam bahasa Inggris yaitu Information Security Management System ISMS. ISMS terdiri dari kebijakan, prosedur, dan kontrol lain yang melibatkan orang, proses, dan teknologi di dalamnya. Manajemen risiko merupakan landasan dari ISO atau ECISMS untuk menentukan kontrol keamanan mana yang perlu diterapkan dan dipelihara. Versi terakhir saat ini ISO 27001 diterbitkan pada bulan September 2013 menggantikan versi 2005. Dengan sertifikasi ISO 27001, perusahaan akan menggunakan standarisasi ini dalam mengelola dan mengendalikan serta menjaga risiko keamanan informasi perusahaan yang meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Standar ISO 27001 ini dikembangkan untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi pada sebuah perusahaan. Sertifikasi standar yang terakreditasi dan diakui secara global ini menjadi indikator bahwa ISMS perusahaan sudah sesuai dengan praktik keamanan informasi terbaik yang sudah distandarisasi. Selanjutnya, manajemen risiko adalah sentral dari ISO 27001. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ISO 27001 itu memberi tahu organisasi untuk mencapai sistem yang sesuai dengan organisasi dengan melakukan penilaian risiko dan penanganan risiko. Ini tidak lain adalah gambaran sistematis tentang hal-hal buruk yang dapat terjadi pada organisasi dan kemudian memutuskan perlindungan mana yang harus diterapkan untuk mencegah hal-hal buruk itu terjadi, yaitu menangani risikonya. Seluruh ide ini adalah bahwa organisasi harus menerapkan hanya perlindungan atau kontrol yang diperlukan karena risiko, bukan risiko yang disukai seseorang, tetapi organisasi harus menerapkan semua kontrol yang diperlukan karena risiko. Manfaat ISO 27001. Secara umum, ISO 27001 memiliki manfaat, yaitu di antara lainnya
melindungi segala informasi yang dimiliki oleh karyawan dan konsumen atau klien, baik itu digital, hard copy, ataupun cloud. Yang kedua, mengantisipasi cyber attack. Selanjutnya, mengelola risiko keamanan sistem informasi secara tepat dan efektif. Meminimalisir anggaran keamanan informasi karena Anda hanya menerapkan kontrol keamanan yang dibutuhkan saja, tetapi hasilnya maksimal. Lebih patuh dalam kerja karena ada standar yang sudah ditetapkan. Kemudian, meningkatkan branding dan kredibilitas perusahaan. Yang terakhir, membantu menarik customer baru dan mempertahankan klien yang ada. Nah, kontrol dalam ISO 27001. Dalam menilai risiko keamanan, harus ada kontrol yang diperlukan dan dikonfirmasi mengenai mana yang tidak ada dalam ISMS. Berikut 14 daftar kontrol dari Anek A mengenai ISO 27001. A.5, yang pertama yaitu A.5, Information Security Policy, kebijakan keamanan informasi. Ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan ditulis dan diawasi secara keseluruhan sesuai dengan arahan dari organisasi keamanan informasi. Selanjutnya yaitu A6, Organization of Information Security, keamanan informasi perusahaan. Ini mencakup tugas dan tanggung jawab tertentu. Anek ini terbagi menjadi dua, yaitu A6.1 yang memastikan bahwa organisasi telah menetapkan kerangka kerja yang dapat menerapkan dan memelihara keamanan informasi secara memadai. Yang kedua yaitu A.6.2 yang membahas mobile device dan remote working. Siapapun yang bekerja dari rumah ataupun perjalanan, baik penuh waktu ataupun paruh waktu, bisa mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian ada A.7, Human Resource Security, yaitu keamanan sumber daya manusia, memastikan bahwa karyawan dan kontraktor memahami hak dan tanggung jawab mereka di perusahaan. Ada A.8, Asset Management atau manajemen aset, bagaimana organisasi atau perusahaan mengidentifikasi aset informasi dan menentukan tanggung jawab perlindungan sesuai dengan standar yang berlaku. Anek ini berisi 3 bagian, yaitu A.81 tentang perusahaan yang mengidentifikasi aset informasi dalam ruang lingkup ISMS. Ada A.8.2 tentang klasifikasi informasi yang memastikan bahwa aset informasi sesuai dengan standar yang berlaku. Ada A.8.3 tentang penanganan media yang memastikan bahwa data tidak boleh diungkapkan, dimodifikasi, dihapus atau dihancurkan apabila tidak sah aturannya. Masih membahas kontrol dalam ISO 27001, yang selanjutnya ada A.9, Akses Control atau kontrol akses. Kontrol akses ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan hanya bisa melihat dan mengelola informasi yang relevan dengan jabatan mereka. Ini memiliki 4 bagian, yaitu persyaratan bisnis dari kontrol akses, manajemen akses pengguna, tanggung jawab pengguna, dan kontrol akses pada sistem dan aplikasi. Ada A.10, kriptografi. Kriptografi membahas tentang enkripsi data dan pengelolaan informasi yang sensitif yang akan memastikan bahwa perusahaan menggunakan kriptografi dengan benar dan efektif untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selanjutnya ada A.11, Physical dan Environmental Security, keamanan fisik dan lingkungan. Ini membahas keamanan fisik dan lingkungan pada organisasi atau perusahaan, yang terbagi menjadi 2, yaitu A.11.1 untuk mencegah akses fisik yang tidak sah, kerusakan atau gangguan ke tempat organisasi atau data yang ada dalamnya. A.11.2 yaitu untuk mencegah kehilangan,
kerusakan atau pencurian peralatan aset informasi perusahaan, baik itu software ataupun hardware atau file fisik. Selanjutnya masih dalam kontrol ISO 27001 ada A.12 Operation Security, keamanan operasi. Keamanan operasi memastikan bahwa fasilitas pemrosesan informasi berjalan aman. Selanjutnya ada A.13 Communication Security, keamanan komunikasi. Ini menekankan pada cara perusahaan melindungi informasi dalam jaringan. Terbagi menjadi dua, yaitu A.13.1 membahas manajemen keamanan jaringan, memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dalam jaringan tetap utuh. Yang kedua yaitu A.13.2 membahas keamanan informasi dalam journey, apakah itu ke bagian lain dari perusahaan, pihak ketiga, customer, atau pihak lain yang berkepentingan. A.14 System Acquisition, Development and Maintenance, akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Bagian ini memastikan bahwa keamanan informasi menjadi bagian terpusat dan terpenting dari perusahaan. Yang selanjutnya ada A.15 Supplier Relationship, hubungan dengan supplier. Ini bersih dengan perjanjian kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pihak ketiga, serta memastikan bahwa kedua pihak mempertahankan tingkat keamanan informasi dan menyampaikan jasa yang disepakati. Yang terakhir, dalam kontrol ISO 27001 ada A.16 Information Security Incident Management, manajemen insiden keamanan informasi. Dalam bagian ini membahas bagaimana mengelola dan melaporkan insiden keamanan. Proses ini melibatkan penjelasan karyawan mana saja yang harus bertanggung jawab terhadap tindakan tertentu, sehingga penanganan bisa konsisten dan efektif. Ada lagi A.17 Information Security Aspect of Business Continuity Management, aspek keamanan informasi dari manajemen bisnis berkelanjutan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menciptakan sistem yang efektif untuk mengelola gangguan bisnis. Yang terakhir ada A.18 Compliance, kepatuhan. Bagian ini memastikan bahwa organisasi mengidentifikasi hukum dan peraturan yang relevan untuk membantu dalam memahami persyaratan hukum dan kontrak mereka, mengurangi risiko ketidakpatuhan dan hukumannya. Selain ada kontrol dalam ISO 27001, ada juga 10 klausa dalam ISO 27001. ISO 27001 memiliki 10 bagian klausa sistem manajemen yang meliputi cakupan. Yang pertama cakupan, scope, ada referensi normatif reference, ada aturan dan definisi, term and definition, ada konteks, kepemimpinan, leadership, perencanaan dan manajemen risiko, planning dan risk management, dukungan, support, ada operation, evaluasi kinerja, performance evaluation, dan improvisasi atau perbaikan, improvement. Selanjutnya kita bakal membahas pengguna standar ISO 27001 ini. Siapa yang harus menggunakan standar atau sertifikasi ISO 27001 ini? Dengan adanya sertifikasi ini, sebuah perusahaan akan dianggap sudah berkomitmen untuk menjamin keamanan informasinya dengan baik. Berbagai perusahaan besar sudah menggunakannya seperti di industri perbankan, finansial, telekomunikasi, dan industri lainnya yang memegang data kritikal. Namun standar ini bukan hanya untuk perusahaan besar saja. Perusahaan menengah atau kecil pun bisa menerapkan seperti di bisnis startup, vintage, maupun UMKM. Hal ini karena standar dan sertifikasi ISO 27001 ini tidak memandang ukuran organisasi. Pendekatan dari standar ISMS ini
adalah pendekatan proses, manusia, dan sistem teknologi informasi yang berbasis resiko, sehingga dapat membantu usaha kecil, menengah, dan besar di sektor apapun untuk menjaga aset informasi dan data sensitif tetap aman dan terkendali. Penerapan sertifikasi ISO 27001. Spesifikasi di dalam ISO ini mencakup dokumentasi, tanggung jawab, manajemen, dan audit sistem informasi, perbaikan berkelanjutan, serta tindakan pencegahan dan korektif dalam sistem keamanan informasi perusahaan. Dalam penerapannya, ISMS melibatkan ada ruang lingkup proyek kerja perusahaan. Yang kedua ada komitmen dan anggaran dalam manajemen keamanan. Selanjutnya ada mengidentifikasi pihak yang berkepentingan, syarat hukum, peraturan dan kontrak. Selanjutnya melakukan penilaian risiko, kemudian melakukan review dan penerapan kontrol yang diperlukan. Selanjutnya mengembangkan kompetensi internal untuk mengelola proyek. Ada lagi mengembangkan dokumentasi, melakukan pelatihan staf, melakukan pelaporan terkait statement of applicability, pernyataan penerapan, dan rencana penanggulangan risiko keamanannya. Selanjutnya mengukur dan memantau, meninjau, dan mengaudit ISMS secara berkelanjutan. Yang terakhir bersikap korektif dan preventif. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.